lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mbah Selo. Malam ini kita mau mengungkap sejarah keberadaan dari makam panjang. Dan malam ini kita ditemani oleh sesepuh setempat, yaitu dengan Mbah Sinten? Dengan Mbah Tamjani. Jangan Sinten Pak? Pak Jarobi, dengan Pak Tarno. Beliau niki sesepuh tiang mriki lah, khusus kangge mbahnya niki juru kunci. Menawi cerita sing anu Mbah, sejarah dari makam panjang niku sebenarnya pripun Mbah? Oh, berarti selama ini belum ada yang pernah mengungkap sejarah keberadaan dari makam panjang tersendiri. Dan kebetulan malam ini kita tim Mbah Selo dan dengan sesepuh kita Mbah Selo sendiri mau mengungkap misteri atau sejarah dari makam panjang itu tersendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Temenggung Surotani. Temenggung Surotani. Kalau boleh tahu wujud Anda seperti apa? Dulu saya sosok yang diperintahkan langsung untuk menjaga, khususnya di desa Gedek ini, dari zaman ke zaman. Dan saya adalah Temenggung Surotani. Apakah yang di makam itu adalah jasad Anda atau petilasan Anda? Ya, saya dimakamkan di situ. Dari dulunya, dari zaman dulunya, Anda diperintahkan untuk menjaga wilayah sini. Itu menjaga apa? Ketentraman.
desa Gedek. Dan saya tidak hanya seorang diri. Ada juga Temenggung Surajaya yang mendampingi sekaligus memimpin mengamankan wilayah desa ini. Apakah makam yang di sebelah sana Temenggung Surajaya? Iya, Dari era zaman siapa Babadan Pemalang. Babadan Pemalang? Apakah ada hubungannya dengan Patih Sampun? Saya salah satu bawahan dari Patih Sampun. Dulunya Patih Sampun dan Anda sendiri, apakah mensiarkan agama Islam di daerah ini? Hanya Patih Sampun yang menyiarkan agama ajaran Islam. Dan saya hanya mensejahterakan dan menjaga ketentraman rakyat khususnya di desa ini. Kalau Patih Sampun ditugaskan di bidang pembangunan pada zaman awal berdirinya Kabupaten Pemalang dan mensiar sekaligus ajaran agama Islam, dan Patih Sampun pula lah yang bisa menyelesaikan segala macam persoalan hal-hal yang diberitakan langsung. Apa Dengan hitungan gelap, Raden Patih Sampun mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sempurna. Dengan bala tentara bantuan para jin-jin Islam dan masyarakat wilayah Pemalang dimintai pembantuan pada malam hari untuk proses pembuatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pemalang. apakah masih dalam lingkungan Pangeran Benowo? Ya, benar sekali. Pangeran Benowo itu adalah salah satu pimpinan langsung dari saya. Amanat apa yang ditugaskan oleh Pangeran Benowo kepada Patih Sampun dan Anda sendiri? Tugasnya masing-masing sudah saya jelaskan. Raden Patih Sampun ditugaskan untuk menyelesaikan atau membantu program dari pemerintahan Pangeran Benowo di bidang pembangunan, dan beliau pun dengan mudah menyelesaikan tugas-tugasnya, sedangkan saya hanya untuk mensejahterakan atau menjaga wilayah di desa Gedek ini. Salah satu dari peninggalan Patih Sampun yang sekarang masih ada, apakah di desa ini atau di daerah ini masih ada? Khususnya di dataran selatan dan penyeberangan dari jembatan Comal itu, peninggalan dari Patih Sampun yang dikerjakan pada malam hari disertai oleh bala tentara jin dan masyarakat Pemalang. Dalam prosesi pembangunan jembatan Comal ini, mohon maaf, apakah Syekh Ampel Gading ikut serta dalam pembangunannya? Beliau salah satu sosok ulama yang membantu, yang mengguyupkan masyarakat pada malam hari agar
Di sini kita bersama sesepuh desa sini dan yang merawat makam yang ada di sini. Apakah ada nasihat-nasihat tertentu untuk mbahnya? Saya sangat mengaturkan ribuan sungkem terima kasih saya, karena dengan keikhlasan beliaulah tempat terakhir saya dijaga. Sampai sekarang pun saya masih mengakui dan berterima kasih kepada beliau. Mungkin saya tidak bisa membalas budi dari beliau. Apakah Anda mengenal dengan sosok Mbah Cempaka Wulung dan Cempaka Sari? Kenapa kamu menanyakan kedua siluman harimau itu? Untuk bahan pengertian kepada warga setempat, agar sejarah yang sebenar-benarnya tidak disimpang siurkan oleh bangsa-bangsa siluman. Dia jelmaan atau pengikut dari Raden Patisampun yang membelok untuk membantu pekerjaannya pada malam hari, dan dia dihukum. Lalu dia ditugaskan atau dikeluarkan dari Otam pemilik Raden Patisampun, sehingga dia sekarang terlunta-lunta, tidak sampai mendampingi di akhir hayatnya Raden Patisampun. Berarti sampai sekarang beliau masih dalam golongan siluman harimau. Ya, bahkan dia sekarang sudah menjadi salah satu di antara golongan yang sangat menyesatkan atau menipu daya manusia-manusia dengan kemewahan. Tapi apakah dulunya beliau itu Muslim? Ya, dia sangat luar biasa. Dia memiliki keilmuan yang sangat berbeda. Maka dari itu, sifatnya seperti harimau. Maka wujudlah sosok kedua harimau. Dulunya dia adalah manusia yang sangat luar biasa, yang selalu membantu di manakala Raden Patisampun ditugaskan untuk menyelesaikan titik-titik pembangunan, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang ini. Sekali lagi saya minta maaf atas pertanyaan ini. Apakah seorang Muslim yang berilmu tinggi dan seorang Muslim yang mempunyai keimanan yang tebal sampai bisa terjerumus Karena putus asa, dia sudah tidak dipergunakan oleh Raden Patisampun. Bahkan dia menelusuri jejak-jejaknya, tidak bisa ditemukan, dan sampai akhirnya dia moksa. Dia tidak ada, tetapi dia bisa ada di saat mana manusia-manusia dalam kesulitan. Karena sifat seperti harimau yang suka mencengkeram, itulah kutukan, itulah sumpah dari Patisampun. Kalau dari warga
sekitar sini atau warga setempat? Apakah ada wejangan-wejangan dari Anda? Saya dulunya seorang pejuang. Saya dulunya seorang pahlawan. Tetapi saya merasa tidak dihormati, tidak layak. Tetapi saya tidak pernah merasa jengkel. Kalau boleh tahu, dengan cara apa warga-warga menghormati Anda? Tempat tinggal saya minta kelayakan tempat tinggal saya dan tempat tinggal Temanggung Surajaya. Kenapa dibedakan dengan saya? Apa bedanya saya dengan Temanggung Surajaya? Dia juga sangat berjasa dengan berdirinya di Kabupaten Pemalang ini, khususnya di Desa Gedek ini. Hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena warga setempat tidak tahu tentang keadaan yang sebenarnya. Makanya di sini tim Baselo sengaja mengungkap sejarah adanya 2 makam di sini untuk bahan pemberitahuan warga agar selayaknya dilaksanakan. Karena dari dulu belum ada warga yang tahu tentang sejarah yang sebenarnya. Dan untuk bapaknya, kemungkinan besar dia sangat sederhana. Kalau untuk kalau untuk menyamakan, dalam arti menyamakan pembangunan dari makam tersebut, mungkin beliaunya tidak mampu. Saya tidak menyuruh kepada sosok yang menjaga atau merawat saya, akan tetapi masyarakat Desa Gedek ini yang seharusnya menjaga dan merawat saya. Kenapa di sini ada 2 makam pahlawan? Yang satu saya mengikhlaskan salah satu di antara yang ada di makam ini sebagai tanda terima kasih. Apakah Anda bisa mewujudkannya? Karena beliau sama seperti saya, orang awam. Dengan kejujuran, dengan hati yang ikhlas dan hati yang tulus, yang bisa mengambil salah satu mustika andalan saya untuk keberkahan, karena saya dulu ditugaskan untuk keberkahan di Desa Gedek ini di bidang perdagangan. Disitulah tempat pusaka-pusaka dan batu mustika dari saya dan Temanggung Surajaya, dan hanya 2 yang saya pesankan jangan diambil, karena itu simbol dari desa ini atau penjaga langsung ketentraman milik
kalau Anda mengikhlaskan untuk mbahnya yang merawat di sini, kalau bisa diwujudkan, karena kami dan mbahnya tidak mampu untuk mewujudkannya. Ambillah sebelah sana yang terletak. Coba tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Raden Surajaya. Kami dari tim Mbah Selo sengaja datang ke sini untuk mengungkap sejarah keberadaan makam yang ada di sini. Karena dari warga-warga setempat belum mengetahui sejarah yang sebenarnya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Raden Surotani, dan beliau mengamanatkan untuk yang merawat tempat ini. Saya merasa iri karena saya dibedakan. Itulah yang menyebabkan saya hadir di Ya. tengah-tengah. Makanya kita di sini tim Mbah Selo ingin mengungkap sejarah yang sebenar-sebenarnya untuk bahan pengertian kepada warga. Mungkin warga-warga belum tahu tentang keberadaan dua makam yang dibedakan. Dan insya Allah atas pengertian ini Saya merasa iri. Bahkan sampai sekarang pun saya masih marah dan merasa iri hati karena dibeda-bedakan. Hanya itu yang saya pesankan. kami mewakili warga setempat meminta maaf kalau seandainya warga-warga selalu membedakan antara makam yang satu dengan makam yang satunya, karena ketidaktahuan mereka, keterbatasan pengetahuan mereka tentang keberadaan makhluk-makhluk yang di sini. Dengan ini, atas Bertahun-tahun saya dibedakan. Bertahun-tahun saya dikucilkan. Padahal sayalah yang membantu jaga desa ini. mudah-mudahan dengan adanya terungkapnya sejarah yang ada di sini, mudah-mudahan Saya masih marah. Saya masih tidak terima. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. mudah-mudahan warga